otak, dan dengan adanya sensor yang terpasang pada seluruh tubuh, ternyata dapat mengambil data atau informasi di luar tubuh melalui sensor. Dan dalam tubuh terdapat jalur data sebagai pengangkut informasi untuk dibawa ke otak yang kemudian diproses. Sebagai hasil atau keluaran proses otak, maka akan ada perintah otak ke bagian atau organ untuk melakukan gerakan, di mana dapat berupa gerakan sepasang kaki yang diperintahkan untuk bekerja sama melakukan jalan atau lari, jongkok, dan melompat. Tangan dapat diperintahkan otak untuk memukul, memegang, menulis, atau pekerjaan lainnya. Mulut dapat diperintahkan untuk makan, mengunyah, menggigit dengan gigi tertentu, dan sebagainya. Jadi, anggota tubuh tersebut sebagai aksi keluaran perintah otak yang merupakan alat yang diperintahkan untuk melakukan sesuai dengan kebutuhan. Identik dengan otak manusia, prosesor yang sering disebut sebagai otak pada pusat pengendali sistem komputer. Prosesor ini dapat melakukan operasi berhitung, berpikir logika, menyimpan informasi, dan memanipulasi data seperti yang dilakukan oleh otak manusia. Untuk dapat beroperasi, sistem komputer didukung oleh sejumlah komponen di dalamnya, yang ditinjau secara perangkat keras, sebuah prosesor berupa sebuah IC atau chip yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Dalam sistem komputer, sebuah prosesor memerlukan data untuk diolah. Untuk keperluan tersebut, prosesor dilengkapi dengan sistem interface. Dan melalui sebuah interface, data atau informasi dapat dimasukkan atau dikeluarkan. Masukan pada sistem komputer diantaranya papan ketik atau keyboard, mouse, scanner, pen, sistem sensor, touchscreen, dan sebagainya. Adapun keluaran sistem komputer diantaranya printer, monitor, LCD, aktuator robot, dan sebagainya. Berikut adalah gambar blok diagram minimal sistem prosesor. Dalam minimal sistem prosesor penyimpan storage ini digunakan untuk menyimpan data. Hubungan dengan prosesor adalah dua arah karena data bisa ditulis, artinya disimpan, dan data bisa dibaca kembali oleh prosesor. Sedangkan masukan data hanya bisa dibaca. Dalam hal ini kita menuliskan satu arah. Dan keluaran data hanya bisa dituliskan. Sehingga pada blok diagram ini kita menggambarkannya dalam satu arah. Perkembangan teknologi mikroprosesor. Era generasi mikroprosesor diawali pada tahun 1971, di mana tercipta 4004 mikroprosesor. Pada waktu ini, perusahaan Intel untuk pertama kalinya memproduksi mikroprosesor yang diberi serial mikroprosesor 4004. Aplikasi dari mikroprosesor tersebut digunakan pada sebuah kalkulator. Pada tahun 1972, mikroprosesor yang dibuat merupakan tipe mikroprosesor 8008. Dan mikroprosesor ini dikenal dengan keluarga 80XX. Pada tahun 1974, Siemens mengeluarkan produk Trainer dengan nama SIP-Train. Bersama mikroprosesor inilah diproduksi oleh Zilog mikroprosesor dengan seri Z80. Dan keduanya menjadi CPU dalam sistem komputer. Pada tahun 1978,
IBM mulai memproduksi komputer menggunakan mikroprosesor 8086, 8088 dengan koprosesor 8087 tipe XT. Sebuah era perkembangan luar biasa saat itu karena rancangan komputer adalah komputer personal yang sekarang kita kenal dengan PC. Pada tahun 1982, tipe AT dengan mikroprosesor 80286 dan koprosesor 287 diproduksi Intel 286 dengan sistem operasi DOS. Dilengkapi dengan sistem hard disk dan mulai dikembangkan sistem operasi Windows oleh Microsoft. Pada era inilah banyak bermunculan software komputer dan memberikan dominasi sehingga perkembangan hardware harus terus mengejar kebutuhan software. Pada tahun 1985, pada generasi ini sudah berkembang sistem operasi Windows yang dilengkapi dengan sistem jaringan. Dan prosesor yang dikembangkan adalah Intel 80386 mikroprosesor. Pada tahun 1989 muncul Intel 80486 DX CPU mikroprosesor yang memunculkan ini sistem jaringan sudah menjadi syarat perlu keberadaan yang
pemrograman EEPROM, dibutuhkan tegangan listrik antara kode barunya yang meliputi operasi instruksi 1
memiliki register individual 8 atau register pasangan 16 bit. Sebagai register tambahan, dilengkapi 2 set register sebagai akumulator dan flag. Fasilitas lain bagi programmer yang diberikan dalam Zilog 80 adalah stack pointer, program counter, 2 register index, refresh register, dan register interrupt. Yang kedua, register temporer AF. Register temporer AF merupakan register 8 bit untuk register A dan 8 bit untuk register F. Walaupun demikian, dalam CPU Z80, kedua register yaitu A dan F dapat diakses secara berpasangan, yang berarti merupakan register 16 bit. Fungsi utama dari register A adalah untuk menampung secara temporer data hasil proses dalam ALU, sedangkan register F merupakan flag, yaitu tanda hasil proses ALU. Ketiga, register umum. Dalam hal ini dapat dilihat register pasangan BC, DE, dan HL. Register ini dalam program dapat dipakai sebagai register tunggal 8 bit atau sebagai register pasangan 16 bit, yaitu register pasangan BC, DE, dan HL. Sehingga saat dipakai sebagai register tunggal, maka ia dapat dipakai sebagai penyimpan data 8 bit. Dan saat dipakai sebagai register pasangan, dia dapat menyimpan data 16 bit. Keempat, register untuk keperluan khusus. Dalam hal ini disebut program counter atau PC. Program counter atau PC ini memiliki kemampuan untuk menunjuk alamat memori 16 bit yang berisi instruksi yang sedang dijalankan dalam memori. PC secara otomatis mengalami increment setelah isinya ditransfer ke alamat tertentu. Yang kelima, stack pointer atau SP. Stack pointer ini memiliki kemampuan untuk menunjuk alamat memori 16 bit berada pada stack puncak yang ditunjuk dan terletak di sembarang tempat dalam sistem RAM. Keenam, 2 indeks register IX dan Y. Keduanya merupakan register independen yang dapat digunakan untuk menunjuk alamat dasar 16 bit. Hal ini dilakukan melalui mode pengalamatan per indeks. Dalam mode ini, sebuah register indeks digunakan sebagai penunjuk alamat dasar dalam menunjuk suatu kawasan dalam memori, yaitu alamat di mana data akan dibaca maupun akan disimpan. Ketujuh, register dengan mode pengalamatan merupakan pemindahan data dari satu lokasi, baik register atau memori, untuk diletakkan pada register lain atau lokasi memori yang ditunjuk. Yang kedelapan, interupsi page address register atau I. Register I digunakan untuk tujuan tersebut dan penyimpanan 8 bit high order dari alamat tidak langsung atau indirect address. Sementara itu, peralatan yang melakukan interupsi melayani 8 bit alamat order rendah. Fitur ini memungkinkan adanya layanan rutin interupsi dinamis yang datanya terletak di berbagai tempat dalam memori dengan waktu akses minimal dengan sebuah rutin. Yang kesembilan, Arithmetic Logic Unit atau biasa kita singkat dengan ALU. Instruksi 8 bit untuk aritmetik dan logik pada CPU Z80 dijalankan di dalam ALU. Pada proses ini, ALU berkomunikasi dengan register serta data bus eksternal melalui jalur bus data. Adapun fungsi operasional ALU meliputi penjumlah, pengurang, logic AND, logic OR, logic exclusive OR, perbandingan,
geser kiri atau kanan, atau putar, increment, decrement,